Memang kalau kita menyaksikan ya film G30 SPKI ini ya semuanya saja mungkin ya. Kalau saya dulu waktu kecil melihat film itu, perasaan saya itu apa? Ada perasaan takut, ngeri ya, kejam begitu. Jadi mungkin bahkan takutnya itu melebihi dari mungkin saya kalau melihat televisi film-film horor ya, film-film kalau dulu rame-ramenya film Cina itu ya, vampir. Tapi itu udah begitu menakutkan begitu ya. Tapi kalau lihat film di 30 PKI, jadi perasaan takut dan bahkan sampai terbawa sampai tidur begitu ya. Kekejaman itu gitu. Dan sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang bagaimana musiknya itu yang menakutkan dengan background Aidit yang kemudian apa namanya dia merokok ya kemudian dengan make upnya yang kemudian disut agak dekat terus ditambahi dengan musik yang menyeramkan begitu. Tentunya mungkin itu gambaran ya saya begitu melihat G30 SPK dan mungkin akan juga sama dengan masyarakat yang lain menilai bahwa G30 SPK itu kejam, ngeri, menakutkan begitu. Dan tentunya masyarakat tidak akan mau mengulang apa ya, hal itu di negeri kita begitu. Namun dalam satu sisi ya takut apa namanya kemudian kejam ya yang menjadi gambaran eh, masyarakat saat ini. Tapi kita juga harus perlu lebih kemudian lebih mendalami lagi komunis itu seperti apa begitu. Apa hal-hal yang kemudian perlu kita kritisi sehingga kemudian apa ya komunis itu kemudian bisa tidak kemudian bisa bangkit ya, kembali seperti dulu kala. Maka kita harus selalu waspada begitu. Karena kalau kita lihat ya bahwa hampir ya pandangan tokoh muslim dalam hal ini melihat komunis melihat bahwa komunis ini adalah sesuatu ideologi yang kemudian yang apa ya menindas begitu ya dia menindas dia bertentangan dengan apa namanya ajaran agama spiritual begitu ya kemudian eh, kalau dalam pandangan tokoh muslim juga itu juga bahwa komunis ini menjadi musuh gitu ya. Eman yang umat Islam dan kita harus melihat bahwa komunis ini ya kalau dipandang oleh masyarakat beragam ya di dalam melihat fenomena ya dalam konteks hari ini begitu ya karena propaganda yang kemudian sekilas begitu bahwa komunis itu memberikan penawaran ya setelah kapital kapital yang begitu dominan di dalam apa namanya mengambil mengaruk sumber daya alam gitu. Komunis menjadi solusi dengan apa namanya distribusi harta yang sama begitu ya jadi dalam hal ini maka masyarakat melihat bahwa tetap ada sebagian memandang bahwa komunis ini adalah sesuatu yang negatif ada juga yang menganggap ya netral-netral aja ada tidak adu karena mungkin mereka melihat ini bagian dari sejarah begitu yang tidak relevan dalam kehidupan saat ini begitu ada juga yang bahkan memandang ini adalah pandangan positif begitu meskipun ini jarang begitu ya dalam aspek-aspek tadi yang awal saya sebutkan bahwa dia mempunyai pandangan akan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial begitu ya ada kepemilikan bersama terkait alat produksi dan lain-lain jadi itu secara apa menyeluruh seperti itu masyarakat menilai komunis begitu tapi sebagian besar menganggap bahwa politik apa komunis itu adalah sesuatu yang menyeramkan menakutkan berbahaya begitu ada hal yang perlu kemudian kita kritisi lagi Pak.
Ya, bahayanya di mana begitu? Bahayanya di mana komunis itu? Pertama yang harus dipahami oleh masyarakat, dan ini harus kemudian kita edukasi terus begitu ya, bahwa komunis ini adalah sebuah ideologi begitu. Eh, Jadi kalau sebuah partai politik itu ataupun apapun namanya ya, gerakan-gerakan organisasi itu, kalau dia itu berideologi begitu, maka dia apa, mempunyai kekuatan begitu, mempunyai power yang luar biasa begitu untuk mewujudkan tujuannya begitu. Kita lihat bahwa komunis dalam hal ini ya di sekitar 1979 ya, kalau kita lihat di Wikipedia kita bisa lihat ya, coba dengan para pemirsa bisa searching ya di Wikipedia sejauh mana kekuasaan atau berapa banyak negara-negara yang mengadopsi ideologi tersebut. Hampir kalau kita lihat di peta itu ternyata eh, ideologi komunis ini hampir telah dianut oleh sekitar 30% atau 20% ya, 25% dari seluruh negara. Jadi itu besar begitu, apalagi di wilayah sekitar daerah wilayah Cina itu hampir ya, mulai dari Cina, Rusia, kemudian Korea, kemudian agak ke bawah sedikit ada Vietnam, ada Laos, kemudian agak jauh lagi wilayah apa namanya, wilayah Eropa begitu, ada Jerman, ada lagi yang benua Amerika, ada Venezuela, eh, ada lagi ya. Jadi eh, cukup luas begitu ya kekuasaan atau dominasi atau penyebaran dari komunis itu. Artinya komunis itu ya, adalah sebuah ideologi yang mana dia punya kekuatan gitu. Kalau di mana dinamakan dia adalah sebuah ideologi, dia punya kemampuan, punya power untuk mendistribusikan pemikirannya, mendakwahkan tadi disebut pakar sejarah Pak Zaim ya, bahwa dia mendakwahkan pemikiran itu ke seluruh penjuru dunia. Dan tentunya ini harus diwujudkan begitu bagi mereka. Jadi power itu yang kemudian mereka sampai hadir di negeri ini, negeri kita Indonesia pada tahun 1900 pesan itu ya, ada peristiwa G30 SPK sampai terjadi seperti itu. Bahwa ideologi itu sampai ke negeri kita begitu ya, diemban oleh masyarakat kita, individu-individu warga kita begitu. Karena apa? Komunis itu adalah sebuah ideologi gitu. Maka kita akan uh, menyaksikan bahwa uh, komunis itu sesuatu yang secara umum ya itu berbahaya begitu. Itu salah satu karakteristik dari ideologi ya. Dia punya power, punya kekuatan. Kemudian apa? Tujuannya dia jelas, tujuannya jelas. Punya visi misi yang jelas dan prinsip-prinsipnya tidak mudah berubah. Jadi kalau kita lihat hari ini ada sebuah partai politik yang kemudian prinsip visi misinya itu kemudian mudah berubah, ya, maka sesungguhnya partai politik tersebut, ya, kelompok tersebut itu tidak mempunyai ideologi begitu. Artinya apa? Sangat lemah. Dia akan mudah dipengaruhi faktor-faktor luar dan akan berubah prinsip itu tidak sesuai dengan visi awalnya. Dalam hal ini komunis itu adalah ideologi, punya prinsip yang konsisten, tidak berubah-ubah dan begitu. Dan tidak berkembang seiring waktu begitu. Nah, itu namanya ideologi. Jadi komunis itu sebuah ideologi dengan karakteristik tadi. Nah, dalam hal ini ya para pemirsa, dikatakan ideologi ya, diantaranya juga karena apa? Dia mencakup ya, mengatur seluruh aspek kehidupan.
dia komprehensif, termasuk apa hal-hal yang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya begitu. Maka dapat saya sampaikan pada pertemuan yang baik ini bahwa komunis itu ada poin-poin penting yang berbahaya ya. Dan ini kalau misalkan apa namanya diterapkan ya sangat merugikan diri kita begitu. Misalkan yang pertama, Partai Komunis itu adalah partai yang totalitarisme ya. Jadi sistem politik yang akan dibawa, yang akan dipakai itu adalah satu partai, satu partai. Hanya ada satu partai yang ada dalam sebuah negara. Misalkan ada, memang ya ada, tapi kemudian tidak punya kemampuan dalam memberikan sumbangsi, aspirasi dan lain sebagainya. Misalkan contohnya di Uni Soviet ya, di bawah pemerintahan Joseph Stalin ya, di mana kebebasan politik itu sangat dibatasi dan oposisi politik dihancurkan, disingkirkan. Nah, apa yang terjadi ketika itu nanti ada di Indonesia? Hanya satu partai saja. Semua partai yang lain, baik itu yang nasionalis, ataupun Islam, ataupun apalah yang ada itu, dan akan dijadikan satu dalam satu partai. Ini artinya kan apa? Mengekang kebebasan aspirasi kan begitu. Itu yang akan kemudian diwujudkan oleh mereka kan, karena mereka basicnya adalah sebuah ideologi. Dia punya kemampuan, dia punya potensi, maka akan mereka wujudkan itu begitu. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa wah ini sudah nggak ada ini komunis, nggak akan bangkit, sudah nggak ada bibit-bibitnya, embrio-embrionya. Tidak, karena dia adalah sebuah ideologi. Ketika ada momen tertentu maka dia akan bisa bangkit kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa komunis itu berbahayanya di mana? Ya, kekerasan tadi sudah saya sebutkan, kekerasan yang nampak begitu ya. Kita bisa lihat dari apa namanya revolusi kebudayaan di Tiongkok ya, di bawah Mao Zedong ya, di mana jutaan orang mengalami penganiayaan, penahanan dan bahkan eksekusi. Dan ini terjadi di negeri kita kan begitu. Para jenderal diculik dan kemudian dihabisi dengan cara yang tidak bermanusiaan. Apakah ini yang kemudian apa ya? Apakah ini menunjukkan bahwa ini sangat berbahaya, menakutkan ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian yang ketiga ya, bahayanya apa? Akan terjadi krisis ekonomi begitu ya. Karena sistem ekonomi komunis ini menghapuskan kepemilikan pribadi dan mengendalikan semuanya aspek produksi oleh negara kan begitu. Yang menyebabkan inefisiensi dan krisis ekonomi. Apa yang terjadi? Maka karena sama rasa sama rata, maka akan terjadi aktivitas kerja dari masyarakat itu menjadi lemah begitu. Apa nama semangat untuk bekerjanya menjadi lemah begitu. Karena apa? Karena ada kesamaan di dalam upah-upah mereka. Negara akan memberikan upah yang sama dengan padahal dengan potensi yang berbeda begitu. Akhirnya mengakibatkan produktivitas rendah begitu. Masyarakat enggan untuk bekerja keras, berinovasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan krisis ekonomi. Kan begitu. Negara akan lebih banyak memberikan apa namanya biaya-biaya terlalu besar, tapi output dari produksinya rendah. Ini berbahaya begitu. Kemudian ada lagi yang mungkin saya tambahkan terkait kekejaman ya. Joseph Stalin yang menggantikan Lenin ya di Uni Soviet itu. Dia pernah menerapkan kebijakan kolektivitas pertanian yang memaksa petani untuk menyerahkan lahan pribadi mereka dan bergabung dengan pertanian kolektif milik negara. Ini kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi sebenarnya, meningkatkan produksi pangan untuk mendukung
industrialisasi. Namun apa yang terjadi, kebijakan ini justru menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Dan paling tragis dari kebijakan ini ya, ada namanya istilah apa? Holodomor, yaitu bencana kelaparan yang terjadi di Ukraina pada tahun 1932 sampai 1933 yang mengakibatkan luar biasa ya kematian sampai sekitar 3,9 juta orang. Nah ini fakta-fakta kekejaman komunis ya, sebenarnya tidak ingin diulangi lagi begitu ya. Kemudian juga sekitar 1,5 juta penduduk Ukraina menjadi korban kebijakan dekulatisasi, yaitu merupakan kampanye yang dilakukan oleh politik Uni Soviet ya untuk menangkap dan mendeportasi sejumlah petani yang kaya beserta keluarganya. Mereka dicap sebagai kulak yang berarti musuh pemerintah. Ya, ini adalah bahaya-bahaya dari komunisme. Kemudian yang keempat, ya, apa bahaya dari komunisme? Yaitu apa? Pembatasan kebebasan beragama. Agama dianggap sebagai opium candu bagi rakyat. Dan banyak negara komunis yang membatasi atau mempraktekkan ini, praktek pelarangan beragama, kebebasan beragama ini. Ini sesuatu yang mengerikan kan begitu ya. Kita dalam konteks Indonesia dengan beragam agama, kemudian ketika hadir ideologi ini atau kalau misalnya ini ada begitu, ini akan terjadi kan begitu, dan faktanya sudah banyak terlihat di beberapa negara seperti negara Cina begitu ya, kaum muslimin bagaimana kondisi mereka, apa namanya, kebebasan mereka di dalam beragama sangat dibatasi, puasa dilarang ya. Kemudian apa namanya, anak lebih dari satu anak dibatasi jumlahnya begitu ya. Artinya komunisme itu berbahaya, menakutkan, dan sampai sekarang ya sudah trauma secara psikologis kalau menurut saya.